pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan renovasi terhadap gedung X-Landrat yang berada di kawasan alun-alun Indramayu. Gedung X-Landrat ini merupakan gedung pengadilan pada masa zaman Hindia Belanda dan sudah ada sejak tahun 1912. Setelah direnovasi, gedung ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat pertemuan tamu-tamu dari luar daerah serta lokasi penyimpanan benda bersejarah. Dan bagaimana informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan reporter Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana. Halo rekan Handika. Halo Dea. Ya rekan Handika, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana progres dari renovasi gedung X-Landrat Indramayu ini? Baik Dea, dapat kami laporkan ya, pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini sedang melakukan renovasi terhadap gedung X-Landrat yang berada di kawasan alun-alun Indramayu. Gedung X-Landrat ini merupakan gedung pengadilan pada zaman Hindia Belanda dan sudah ada sejak tahun 1912, di mana dalam sejarahnya itu gedung X-Landrat ini menjadi tempat saksi bisu ya, di mana para pribumi dahulu dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda karena melanggar hukum. Sudah bertahun-tahun lamanya gedung X-Landrat ini eh, terbengkalai, dan sejak tahun 2020 mulai dilakukan pemugaran atau renovasi untuk agar gedung X-Landrat ini bisa dimanfaatkan kembali. Adapun saat ini progres renovasi tersebut sudah berkisar 90%, dan diharapkan setelah selesai nanti gedung ini bisa menjadi tempat pertemuan tamu-tamu dari luar daerah dan juga menjadi lokasi penyimpanan benda bersejarah. Ya. Ya, terkait renovasi gedung bersejarah ini Handika, apakah sempat menimbulkan pro kontra? Bisa dijelaskan? Oh iya benar dia, renovasi gedung X-Landrat ini turut menuai pro kontra ya, khususnya dari para pegiat sejarawan dan budayawan. Salah satunya itu dari Yayasan Indramayu Historia, di mana Yayasan Indramayu Historia ini menyayangkan soal renovasi yang turut mengubah bentuk dari X-Landrat, khususnya pada bagian altar persidangan atau ruang persidangan. Di sana itu bentuk setengah panggung dengan tinggi sekitar 30 cm, dengan kanan dan kirinya ada anata angka yang menjadi ciri khusus dari altar persidangan, diketahui dibongkar ya, ikut dibongkar. Nah, hal itu yang sangat disayangkan oleh Yayasan Indramayu Historia. Selain itu, Yayasan Indramayu Historia juga menyesalkan dengan tidak dimanfaatkannya kembali ubin atau tegel lantai yang menjadi ciri khas bangunan peninggalan pemerintah Belanda tersebut. Diketahui tegel lantai itu saat ini tertimbun dalam pasir setelah lantai dari gedung X-Landrat ditinggikan sekitar 40-50 cm. Dalam hal ini, Yayasan Indramayu Historia meminta agar renovasi gedung X-Landrat yang saat ini masih berproses tersebut bisa dikembalikan lagi bentuk altar persidangannya dengan dibangun altar persidangan yang baru, serta mereka juga meminta agar storytelling ya atau sejarah penyelamatan dari gedung X-Landrat ini diinformasikan secara sejujur-jujurnya, karena penyelamatan dari gedung ini sudah terjadi sejak pemerintahan bupati-bupati sebelumnya. Mereka ingin agar storytelling atau sejarah penyelamatan itu dibuatkan arsip seperti itu. Ya. Ya, terakhir rekan Handika, lalu dengan adanya renovasi ini apakah berarti menghilangkan status sebagai gedung bersejarah atau tidak? Baik, dia tadi Tribun Cirebon juga sempat mewawancarai tim ahli cagar budaya Kabupaten Indramayu, di mana TACB Indramayu sendiri mengatakan sebelum melakukan renovasi gedung X-Landrat, pihaknya itu sudah melakukan kajian mendalam terlebih dahulu ya. Kajian ini termasuk melibatkan beberapa sisi keilmuan, mulai dari ilmu arkeologi, konstruksi, dan lain sebagainya. TACB Kabupaten Indramayu juga sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan peneliti-peneliti di tingkat nasional untuk merenovasi bangunan yang menjadi objek diduga cagar budaya atau ODCB tersebut. Dalam hal ini, TACB Indramayu
memang mengakui dengan adanya renovasi gedung X-Lanrat turut mengakibatkan kerusakan. Hanya saja THCB Indramayu mencoba untuk meminimalisir kerusakan yang ada dengan melakukan beberapa upaya, termasuk diantaranya juga saat melakukan renovasi elemen-elemen dasar ya seperti pintu, kayu penyangga, dan lain sebagainya itu masih menggunakan elemen aslinya ya, bentuk aslinya. Dan sementara untuk ubin sendiri memang diakui juga oleh THCB Indramayu sudah dilakukan penyelamatan maksimal, hanya saja sebagian besar kondisi dari ubin atau tegel tersebut sudah rapuh. Sehingga THCB Indramayu memutuskan agar tegel itu diselamatkan dengan cara dipendam di dalam pasir di atas lantai yang sudah ditinggikan tersebut. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda dari Indramayu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.